Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil laporan penjualan Mochiko dari kelompok 3. Masuk ke bagian struktur organisasi, ada Marvin Muhammad Muksalmina sebagai Chief Marketing Officer, lalu juga Yolanda Magdalena sebagai General Sales Manager, lalu juga ada Disney Walulina Pangesti sebagai Sales People pertama, lalu ada Naufal Abigani sebagai Sales People kedua, lalu ada Putri Dewi Aulia sebagai Sales People ketiga, dan terakhir ada Zahra Aurelia sebagai Sales People keempat. Masuk ke bagian pendahuluan, manajemen penjualan merupakan fungsi strategis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas penjualan serta pengelolaan tenaga penjual untuk mencapai target perusahaan. Keberhasilan manajemen penjualan dipengaruhi oleh penetapan tujuan yang jelas, strategi yang tepat, motivasi tenaga penjual, serta evaluasi kinerja berkelanjutan. Selain pemahaman teori, mahasiswa juga perlu memahami penerapan manajemen penjualan dalam praktik bisnis nyata agar mampu mengelola proses penjualan secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. Lalu masuk ke bagian profil perusahaan. Mochiku adalah produk mochi yang dibuat dari tepung ketan pilihan dengan berbagai rasa, yaitu ada Oreo, coklat, matcha, dan stroberi. Visi kita menjadi merek mochi pilihan utama di lingkungan kampus yang dikenal karena kualitas produk, porsi yang memuaskan, cita rasa yang lezat, dan pelayanan terpercaya. Lalu misi kita yang pertama menghasilkan mochi berkualitas tinggi tanpa bahan pengawet, lalu menyediakan varian rasa yang beragam dan inovatif sesuai selera konsumen. Lalu menawarkan harga yang terjangkau bagi seluruh sivitas akademika, dan terakhir menjaga kepercayaan pelanggan melalui kualitas dan kejujuran dalam berbisnis. Masuk ke bagian tujuan kegiatan, yang pertama menerapkan konsep dan teori manajemen penjualan dalam praktik bisnis nyata. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kewirausahaan melalui pengalaman langsung berjualan. Lalu yang ketiga, melatih kerjasama tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penjualan. Yang keempat, menganalisis kinerja penjualan berdasarkan data hasil kegiatan. Dan terakhir, memahami perilaku konsumen secara langsung di lingkungan kampus. Oke, selanjutnya yaitu adalah aktivitas penjualan, di mana pada minggu pertama penjualan mochiku hanya 8 pieces karena bertepatan dengan liburnya Idul Adha, sehingga aktivitas di lingkungan kampus ini relatif sepi. Nah, pada minggu ini penjualan ini lebih banyak dilakukan di area Sukapura dan Sukabirus sebagai upaya memperkenalkan produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi penjualan minggu pertama. Selanjutnya yaitu adalah aktivitas penjualan pada minggu kedua, di mana ini lebih meningkat ketimbang di minggu pertama itu menjadi 12 pieces. Kita lakukan di daerah area kampus Sukapura dan juga Sukabirus pada periode 1 sampai 6 Juni 2026 sehingga tim memiliki waktu yang lebih banyak untuk menjangkau konsumen. Selain itu juga rekomendasi dari pelanggan pada minggu pertama turut membantu meningkatkan penjualan meskipun masih terdapat beberapa penolakan dari calon konsumen. Oke, selanjutnya yaitu dokumentasi penjualan minggu kedua. Dan di sini kami dari kelompok kami akan menampilkan video cara menawarkan produk ke pelanggan ataupun konsumen. Permisi kak, saya mau menawarkan nih produk kami, maaf ya kak, mau menawarkan yaitu ini mochi, oke, ini dalamnya itu creamy plus sama satu buah strawberry. Oke. Untuk varian rasa itu ada apa ya? Nah variannya itu ada 4, yaitu Oreo, matcha, coklat sama strawberry. Nah kebetulan kami tinggal satu produk nih yang rasa strawberry. Untuk per piece-nya berapa ya? Harganya 15.000 aja kak. Nah, boleh aku tertarik nih kayaknya. Cuma satu doang. Iya, tinggal satu. Nah, pembayarannya bisa kris nggak? Bisa. Oke udah. Oke, makasih ya kak. Nah, selanjutnya perkenalkan produk-produk Mochiko. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, kami menghadirkan mochi dengan tampilan yang modern dan menggugah selera. Saat ini, Mochiko memiliki 4 varian rasa favorit yang menjadi andalan kami. Yang pertama, ada mochi strawberry dengan warna pink yang cantik. Kedua, ada mochi
matcha untuk pecinta rasa yang lebih earthy dan premium, ketiga ada mochi coklat yang klasik dan kaya rasa, dan terakhir mochi Oreo yang memberikan tekstur unik. Semua produk kami dikemas secara rapi dengan sentuhan label mochiku yang khas. Mungkin Anda bertanya, apa yang membuat mochiku berbeda dari mochi lainnya? Ada 4 pilar utama keunggulan kami. Pertama, kesegaran terjamin. Produk kami dibuat fresh setiap hari tanpa bahan pengawet sedikit pun, sehingga kualitas dan rasanya selalu terjaga hingga ke tangan konsumen. Kedua, harga terjangkau. Dengan hanya Rp15.000 per pieces, produk ini sangat ramah di kantong, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa. Ketiga, higienis dan menarik. Kami menggunakan kemasan plastik food grade berlabel resmi sehingga aman dikonsumsi dan tampilannya sangat presentable. Keempat, kemudahan akses. Pelanggan bisa mendapatkan mochiku dengan mudah baik melalui stand langsung di kampus maupun pemesanan praktis via WhatsApp. Selanjutnya ada aktivitas penjualan. Mari kita bedah lebih dalam mengenai aktivitas penjualan dan detail produk kami. Mochiku terbuat dari tepung ketan pilihan yang menghasilkan tekstur kenyal yang pas. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Ada varian Oreo dan coklat sangat diminati mahasiswa karena rasanya yang manis dan intens. Sementara matcha dan strawberry menjadi produk premium kami karena menggunakan isian strawberry segar dan bubuk matcha Jepang sehingga sangat Instagramable. Seluruh varian ini dipatok di harga seragam yaitu Rp15.000 dengan nilai keunggulan masing-masing yang unik, mulai dari rasa yang manis hingga sensasi segar buah asli. Dan yang terakhir, saya akan memaparkan sisi manajemen penjualan kami di tahap 1, yaitu penetapan tujuan atau sales objektif. Target kami cukup spesifik. Kami menyasar penjualan minimal 20 pieces per bulan dengan target pendapatan Rp300.000. Fokus pasar kami adalah komunitas kampus mulai dari mahasiswa, dosen, hingga karyawan. Kami juga menetapkan standar kepuasan pelanggan yang tinggi, yaitu di atas 80% dengan harapan adanya repeat order atau pembelian ulang sebesar 20%. Jika kita lihat laporan bulan Mei 2026, performa Mochiku sangat solid dengan realisasi pendapatan mencapai 98,40% dari target. Ini membuktikan bahwa strategi pemasaran dan kualitas produk kami diterima dengan sangat baik oleh pasar. Baik, setelah menentukan target penjualan, langkah berikutnya adalah menentukan strategi penjualannya. Strategi pertama yang kami gunakan adalah word of mouth marketing. Kami mendorong pelanggan yang sudah membeli untuk merekomendasikan mochiku kepada teman-teman mereka. Selain itu, kami juga memanfaatkan Instagram dan juga WhatsApp status untuk membagikan informasi serta promosi produk. Kami turut mengumpulkan dan membagikan testimoni pelanggan sebagai bukti kepuasan konsumen. Strategi ini cukup efektif karena dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli dan juga membantu memperluas jangkauan promosi dengan biaya yang relatif rendah. Selain word of mouth marketing, kami juga menerapkan strategi personal selling. Kami menawarkan produk secara langsung kepada mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat sekitar kampus dengan pendekatan yang lebih ramah dan juga komunikatif. Saat menawarkan produk, kami menjelaskan informasi mengenai rasa, bahan, serta keunggulan mochiku agar calon pelanggan tuh lebih mengenal produk yang kami jual. Untuk memudahkan proses pembelian, kami juga membuka layanan pemesanan melalui WhatsApp dan juga menggunakan kemasan yang menarik serta higienis untuk meningkatkan minat beli konsumen. Selain menentukan strategi penjualan, kami juga menerapkan sistem motivasi bagi anggota tim penjualan. Motivasi yang diberikan terbagi menjadi dua, yaitu monetary rewards dan juga non-monetary rewards. Untuk monetary rewards, kami memberikan bonus penjualan individu, profit sharing, dan insentif apabila target kelompok berhasil tercapai. Dan sedangkan untuk non-monetary rewards, kami memberikan apresiasi dan juga pujian, pengakuan sebagai penjual terbaik, fleksibilitas jam kerja, serta melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan tim. Dengan adanya motivasi tersebut, kami berharap seluruh anggota tim tetap semangat, produktif, dan mampu mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Saya Zahra Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap manajemen penjualan. Yang pertama akan saya jelaskan di sini ada stage 4 mengenai sales performance evaluation. Di sini ada beberapa faktor dapat dilihat di sini juga kami ada diagram yang kami buat dan juga ada tabel mengenai produk dan juga total pendapatannya. Dari hasil ini kita melihat bahwa ada faktor kenaikan penjualan.
Salah satunya adalah efek word of mouth dari pelanggan yang cukup puas, dan juga adanya peningkatan aktivitas perkuliahan di kampus. Ada pula brand awareness dari produk kami, Mochiku, yang semakin dikenal oleh banyak orang. Terus adanya sistem pre-order melalui WhatsApp. Tapi ada juga faktor penurunannya, yaitu ada pada libur Idul Adha yang banyak mahasiswa itu pulang kampung. Adanya juga peningkatan persaingan dari penjualan produk yang serupa. Selanjutnya adalah stage 5, yaitu compensation plan, yang dimana di sini kami memiliki tabel mengenai nama anggota tim kami dan juga profit yang mereka dapatkan. Dalam pembagian profit ini itu dilakukan berdasarkan kontribusi dari peran anggota tim. Ada juga anggota tim yang mendapatkan profit lebih banyak dikarenakan mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ini adalah stage 6, yaitu total cost analysis. Di sini kami mencantumkan tabel mengenai komponen biaya dari total cost analysis. Tapi di sini kami memperhatikan bahwa ada 3 faktor yang perlu kami perhatikan kembali. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yaitu adanya peningkatan sekitar 24% dari bulan Maret ke bulan Mei, dikarenakan seiring dengan peningkatan volume produksi yang memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Dan yang kedua adanya biaya kemasan, adanya peningkatan sekitar 37,5% dari bulan Maret ke bulan Mei untuk menambahkan biaya stiker brand dan kemasan premium untuk meningkatkan daya tarik produk. Dan yang ketiga ada biaya promosi, adanya peningkatan sebesar 66,7% dari bulan Maret ke bulan Mei, ini untuk investasi mempertahankan visibilitas merek dan loyalitas pelanggan. Nah, refleksi dan penutup. How to improve group communication. Tantangan komunikasi dari kita tuh yaitu perbedaan jadwal kuliah antar anggota, kemudian juga miskomunikasi dalam pembagian tugas, dan yang terakhir kurangnya respon cepat di grup WhatsApp. Kemudian strategi peningkatan komunikasinya apa? Yang pertama, menetapkan WhatsApp Group sebagai media komunikasi yang lebih utama. Kemudian mengadakan rapat evaluasi secara rutin setiap minggu, membagi tugas tanggung jawab secara jelas, menerapkan budaya komunikasi, mendokumentasikan setiap keputusan penting tim, dan yang terakhir memberikan apresiasi kepada anggota yang kontribusinya lebih aktif. Nah, selanjutnya yaitu practical strategy to handle sales problem, di mana kami telah meneliti dari masalah, penyebab, dan sampai ke strategi penanganannya. Ini bisa kalian lihat aja di dalam tabelnya. Kita salah satunya yaitu kita menerapkan sistem pre-order untuk meminimalkan sisa produksi, dan juga buat jadwal rotasi dengan backup dan kontribusi lebih awal. Terakhir yaitu rekomendasi dan kesimpulan, di mana rekomendasinya berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, Mochiku disarankan untuk terus mengembangkan variasi produk, meningkatkan promosi melalui media sosial, serta memperbaiki pengelolaan operasional. Kesimpulannya, kegiatan penjualan Mochiku berhasil memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan manajemen penjualan dan kewirausahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.